Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Marsha Fadila dari kelas 2C. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-13 yang dimana diberikan oleh Profesor Dr. Haja Heni Nur Aini SMH beserta asisten dosennya yaitu Dr. M. Randi Aridayandi SMH. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan yaitu merupakan unsur subjektif dari tindak pidana Genstraf Sonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Nah, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis, dibagi menjadi dua, kesengajaan dolus dan kealpaan culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Lalu ada unsur-unsur kesalahan dibagi menjadi tiga, kemampuan bertanggung jawab, yang kedua adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, yang ketiga tidak adanya alasan pemaaf. Nah, lalu ada pengertian kesengajaan. Di dalam KUHP tidak ada definisi mengenai kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui atau willen and witten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu yang pertama, atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan. Itu menurut Wills Theory. Lalu unsur-unsur dari rumusan undang-undang itu, selain itu juga pelaku menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan, yaitu foretelling theory, akibat yang akan nanti muncul atau timbul. Nah, perbedaan kedua dari teori ini adalah dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan ini teori ini sama. Lalu ada corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama ada kesengajaan dengan maksud bertujuan, yang kedua kesengajaan dengan sadar atau kepastian, yang kedua kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan, yang ketiga kesengajaan dengan sadar kemungkinan bersyarat, yang selanjutnya yaitu teori apa boleh buat. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat itu sebenarnya tidak dihendaki. Bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Yang kedua, akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya. Namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Lalu sifat kesengajaan dibagi menjadi dua, kesengajaan berwarna, yang kedua kesengajaan tidak berwarna. Nah, pembagian jenis-jenis kesengajaan, yang pertama ada dolus determinatus, 2 dolus indeterminatus, 3 dolus alternativus, 4 dolus generalis, yang kelima Weber C dolus generalis, yang keenam dolus indirectus atau errorhaftung, yang ketujuh dolus premeditatus, yang kedelapan dolus repentinus atau dolus impetus. Nah, kekeliruan atau kesesatan ini disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, atau salah kira. Lalu ada juga kealpaan atau culpa, mempunyai unsur-unsur kealpaan. Yang pertama, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Yang kedua, pelaku kurang hati-hati. Ada bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama ada culpa lata, yang kedua culpa levis, yang ketiga bewusst schuld, yang keempat unbewusst schuld. Lalu ada kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Nah, cara menentukan kemampuan bertanggung jawab dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem deskriptif, yang kedua sistem normatif, yang ketiga sistem deskriptif normatif, yaitu gabungan dari 1 dan 2. Lalu selanjutnya tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian. Maksudnya
yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama ada kleptomani, yang kedua ada piromani, yang ketiga ada klaustrofobi, yang keempat ada nymphomani. Lalu dalam keadaan mabok atau intoxication, Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan di Amerika. Jadi untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Lalu batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu yang pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau pompe. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dan dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo, yaitu apabila terjadi keraguan-raguan maka harus diambil keputusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Mungkin cukup sekian materi review pertemuan ke-13 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.